itu ada kerinduan dalam hatinya ingin melarang orang buat dosa. Kenapa dia tak larang? Tak ada payung hukumnya. Siapa yang buat payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Kita. Maka kalau umat ini cerdas, setiap masjid ngerti, setiap umat paham, datang calon anggota legislatif bawa karpet 2 gulung. Tolong kau pilih aku, nanti kalau aku menang ku kasih tambahan, ini DP-nya, tapi kalau aku salah nih ku jemput balik. Tak laku pak. Jangan kau bawa karpet, jangan kau bawa kipas angin, jangan kau bawa semen, duit kami banyak, tapi kalau kau duduk di sana, kau buatkan 3 perda. Suaranya ribut. Tenang. Tadi mereka minta duduk karena ibu bapak yang di belakang mau menengok. Duduk. Duduk ke bawah. Karena protokol bepantun, maka tradisi orang pesisir, kata dia, mesti pula dibalas dengan pantun. Anak nelayan menangkap kepah, kepah ditangkap berharga murah. Sudah lama berceramah, baru inilah disambut berkarpet merah. Kepah digulai sangatlah sedap, digulai dengan sambal tomat. Berjumpa dengan Pak Bupati Pangonal Harahap yang lebih ganteng dari Ustadz Somad. Itu pun pantunnya baru dapat tadi. Terbang ke Kuala Namu, dari Kuala Namu terbang ke Banda Aceh, dari Banda Aceh dibawa lewat Laut Lokna, dari Laut Lokna sampailah ke Maulabuh. Malam itu ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten namanya Kabupaten Siak, 1 tahun zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian, makanlah. Pas acara makan, datang ketua badan amil zakatnya, angkat tangan. Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami alhamdulillah Pak Ustaz di sini 15 miliar. Terdiam saya. Pelajaran berharga bagi saya. Akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Kalau agak-agak lebih dari 10, diam aja lah. Nah apa ini? Kekuasaan dalam genggaman tanganmu, pakai menolong agama Allah. Tapi tidak, agama ini ekstrim. Ini banyak yang nuduh saya, Ustadz Somad anti kebinekaan, Ustadz Somad itu ekstrim dan keras. Tak betul. Nanti kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad itu ekstrim, itu dia tak pernah dengar secara utuh. Pasti dengar ceramahnya cuma 2 menit, paketnya habis. Dengarlah sampai habis, tonton sampai habis, baru komen. Dia baru dengar saya keras, dia bilang ekstrim. Ustadz Somad itu bukan keras, dia lembut dan manis, es krim. Es krim. Saya sedang makan di rumah makan, tentu di rumah makan. Pas selesai makan, datang bapak-bapak. Ustadz Somad? Ya. Ustadz Somad? Ya, iyalah. Boleh kami foto? Boleh. Kenalkan Ustadz, nama saya Adven. Ini anak saya Maria. Ini anak saya namanya Daniel. Adven, Maria, Daniel. Saya tak tanya agama. Dia sendiri mengaku, saya non-muslim, tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz. Artinya apa? Seandainya saya ekstrim, mengata-ngatai agama orang, saya tidak urus agama orang. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi saudaraku ku ajak, bukan dengan kalau kita pemimpin, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ambil anak gadisnya. Tak pernah saya mengatakan itu. Islam kalau berkuasa, maka kekuasaannya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak hanya orang Labuhan Batu yang dapat rahmatnya, tapi semut-semut yang ada di dalam lubang tanah tak ada yang terpijak. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Tahan tentara, tahan, jangan kalian bergerak, tahan. Kenapa? Aku dengar suara semut di dalam lubang tanah, maka tak boleh ada bergerak, nanti semut terinjak-injak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada yang sedang pilkada. Bayangkan tiba-tiba mereka mau mencoblos, datang banjir bandang, tsunami, lengkap dengan angin topan puting beliung. Ada tak orang menganggap semut ini sebagai orang? Itulah hebatnya Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab perjanjian lama dia disebut dengan King Solomon, dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Katanya sampai pula ke Yogyakarta, itulah dia. Sopo jenenge? Sleman. Kehebatan yang luar biasa. Oleh sebab itu peganglah kekuasaan ini. Saya ditanya orang, Ustadz Somad kenapa tak mau caleg, calon legislatif atau bupati? Aku tak punya bakat politik. Biarkan sajalah aku menjadi guru umat. Lagi pula aku PNS. Hari ini tidak ada mata kuliah, hari Senin dan Selasa saja, maka hari Rabu tidak. Semalam sudah mengajar sampai jam 5, pulang baru kemari. Tidak terhalang tugasku sebagai abdi negara dan mencerdaskan umat. Tapi saudara-saudaraku punya bakat politik, pilihlah kertas. Ini kertas kosong, dicoblos pakai paku. Ketika mencoblos pakai paku, itu adalah kesaksian. Aku Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang ini sebagai wakilku di parlemen. Bismillah, cucuklah. Entah lubang hidungnya, entah telinganya, terserah. Mana contoh gambarnya? Tuh. Yang satu lagi, tuh. Baru inilah saya menengok baleho saya besar-besar. Sampai lubang hidung saya pun macam terowongan mina nampak. Luar biasa Labuhan Batu. Makanya pilihlah orang yang peduli agama. Ini tak bisa selesai dengan ceramah. Anak-anak gadis, anak-anak lajang duduk di jembatan malam-malam bonceng-bonceng, pakai narkoba, makan pil koplo, makan pil haram, makan segala yang haram. Mana bisa dilarang? Saya pulang ceramah jam 2 malam dari Dumai sampai ke Pekanbaru jam 3, jam 4 hampir subuh. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng di atas jembatan. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa? Maulah dicampakkan mereka saya ke sungai. Anak-anak geng motor itu macam mana menceramahi dia? Bapak-bapak polisi yang ada pistol besinya, itu ada kerinduan dalam hatinya, ingin melarang orang buat dosa. Kenapa dia tak larang? Tak ada payung hukumnya. Siapa yang buat payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Kita. Maka kalau umat ini cerdas, setiap masjid mengerti, setiap umat paham. Datang calon anggota legislatif, bawa karpet 2 gulung. Tolong kau pilih aku, nanti kalau aku menang ku kasih tambahan, ini DP-nya, tapi kalau aku salah nih ku jemput balik. Tak laku Pak. Jangan kau bawa karpet, jangan kau bawa kipas angin, jangan kau bawa semen, duit kami banyak. Tapi kalau kau duduk di sana, kau buatkan 3 perda. Keluarkan perda zakat, keluarkan perda busana muslimah, keluarkan ke perda pendidikan agama Islam di sekolah umum. Tadi saya tanya berapa penduduk Labuhan Batu Kabupaten? Sekitar 600.000. Saya sudah terbayang berapa DPT-nya, daftar pemilih tetap. Kalau dikuasai itu 50% plus 1, maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama, dan non muslim tak pernah terganggu, teraniaya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini berpendapat politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu tak layak, akhirnya ketika politik diambil orang, kita pun hanya menganga saja.
masuk angin gembung mati. Maka tolong agama nih, anak bapak sudah punya bakat, kelas 1 jadi ketua kelas, SMP jadi ketua OSIS, kuliah jadi anggota BEM. Saya berapa kali diundang ceramah, dihadiri oleh 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Gubernur Fakultas Saintek, Gubernur Fakultas Fekonsos, Gubernur Fakultas Paper Tapet, Gubernur Fakultas Ekonomi, Gubernur Fakultas Psikologi. Kalian gubernur-gubernur sekarang nanti menjadi gubernur di masa akan datang. Tadi banyak santri-santri, mereka mau jadi apa nanti terserah dia bakatnya. Jangan dikirim semua ke Mesir. Nanti yang mau ke Mesir itu tes pertama bahasa Arab, nahwu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Mantap bahasa Arabnya, tes dia ceramah, berbunyi apa tidak? Untuk apa ilmunya banyak tak berbunyi? Pas dimajukan ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tes dia ceramah, dia balik nanti ceramah, supaya jangan lagi ada orang pandai ceramah tapi tak ada isinya. Apa yang mau dibawa pulang? Maka sesuai ilmunya ada, suaranya ada. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Doakan dia, ibunya, yang mengandungnya, yang menyusukannya, yang melahirkannya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu, jangan panggil dia hei hantu, maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu, hai calon gubernur Sumatera Utara, kesini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar, di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar, ditengoknya lah yang masuk surga itu tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Ambilnya daging potong-potong jual, ambil daging potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga, tak level. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya, habis itu dicucinya, diletakkannya daun sop, dimasaknya, selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?